Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini Kanda Data akan membagikan sebuah video mengenai cara menghitung nilai standar deviasi untuk data populasi menggunakan Excel. Teman-teman perlu memahami bahwa dalam riset kita ada data populasi, ada juga data sampel. Kalau data populasi artinya kita mengamati semua anggota populasi yang kita amati. Adapun kalau kita menggunakan data sampel artinya kita mengambil sebagian dari anggota populasi yang merepresentasikan dari populasi tersebut. Nah, bagaimana kalau kita akan menghitung nilai standar deviasi untuk data populasi? Karena apa? Karena cara perhitungan untuk data populasi dengan data sampel ada perbedaan. Untuk perhitungan data sampel, saya telah membuatkan video di minggu yang lalu. Silakan teman-teman yang belum menyimak dapat menontonnya. Sebelum kita mulai, saya informasikan bagi sobat agar tidak tertinggal dengan update video terbaru. Dari Kanda Data, silakan saat ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Rumusnya apa untuk menghitung nilai standar deviasi pada data populasi? Kita berikan notasi TO ya. TO itu adalah nilai standar deviasi untuk data populasi. Kalau S kecil itu standar deviasi untuk data sampel. Nah, di sini kita menghitung nilai standar deviasi data populasi sama dengan akar dari sigma N I sama dengan satu ya. Jadi teman-teman perlu memahami kalau N-nya besar itu umumnya gunakan adalah data populasi. Kalau N-nya kecil itu adalah data sampel. Kemudian XI min mu dikuadratkan. XI ini adalah seluruh anggota populasi. Data aktual atau data asal gitu ya. Selanjutnya kalau mu ini adalah nilai rata-rata dari populasi. Nah, di sini ini pada prinsipnya sama, namun saya belum menuliskan menggunakan yang simbol populasi. Harusnya kalau simbol populasi itu pakai mu. Kalau X bar ini menunjukkan ini data sampel ya, N-nya juga masih N kecil. Harusnya ini adalah mu sama dengan sigma XI per N besar. Ini sama-sama ya rumusnya. Jadi kita mencari nilai rata-rata dari data yang kita peroleh. Misalkan di sini ada contoh income dari 25 wilayah di suatu negara, artinya kita mengamati semua wilayah yang menjadi bagian dari negara tersebut. Artinya ini menjadi populasinya ya. Jadi kita amati semuanya. Nah, kita ada data income dalam satuan million US dollar. Mulai dari 110 juta US dollar sampai dengan data wilayah yang ke-25 yaitu sebesar 140 US dollar. Nah, di sini rekan-rekan, langkah yang pertama adalah kita perlu menghitung nilai mu terlebih dahulu ya. Mu atau min dari populasi. Caranya, kita bisa jumlahkan semua dari 25 data ini baru dibagi 25 atau langsung saja kita ketikkan formula average, ya, buka kurung, kemudian kita sort semua dari data aktual dari responden atau data observasi yang pertama sampai dengan ke 25. Setelah itu baru kita tutup kurung, lalu tekan enter. Lalu kita peroleh nilai dari rata-rata data populasi, yaitu sebesar 133,08. Oke, langkah pertama sudah kita lakukan, kemudian langkah kedua adalah kita mengikuti formula ya, X, I, min, mu ya. Jadi artinya kita kurangkan antara nilai dari observasi yang pertama, nilai aktual dikurangi dengan nilai rata-ratanya, rata-rata populasi ya. Jadi kita ketikkan formula sama dengan kemudian aktual dikurangi dengan nilai rata-rata. Baru tekan enter. Sebelum kita copy paste formula, dari formula yang pertama kita copy paste sampai dengan ke 25 observasi, kita perlu mengabsolutkan dulu dari sel nilai rata-rata populasi. Karena kita menggunakan sel ini terus-menerus, maka kita perlu absolutkan. Caranya klik dua kali.
Nah, di sini yang B29 kita berikan tanda dolar atau kita tekan F4 di keyboard rekan-rekan. Nah, kalau sudah, kita tekan enter. Oke. Kalau sudah selesai tahapan ini, kita baru bisa melakukan copy paste formula dengan cara menarik di pojok kanan sebelah apa ya, pojok kanan bawah gitu ya. Oke, kalau sudah selesai, kita sudah memperoleh hasil perhitungannya. Langkah berikutnya untuk menghitung nilai standar deviasi dari data populasi, tinggal kita kuadratkan masing-masing ya. Jadi XI min mu dikuadratkan. Kita ketikkan formula sama dengan hasil perhitungan tadi, kita pangkatkan 2. Tanda pangkat, teman-teman silakan klik shift angka 6 di keyboard, nanti akan muncul tanda pangkat, baru ketikkan angka 2, tekan enter. Nah, setelah itu, rekan-rekan bisa copy paste formula sampai dengan yang ke-25. Nah, setelah selesai, langkah berikutnya adalah kita menghitung sigma. Sigma dari populasi yang pertama sampai dengan yang ke-25, ya, tinggal kita sum saja ya. Sama dengan sum, kita sort ya, datanya dari data yang pertama, hasil perhitungan observasi yang pertama sampai dengan yang ke-25. Setelah itu tutup kurung baru tekan enter. Ketemulah nilai 47237,84. Setelah selesai, tinggal kita kembali ke rumus, kita mencari pembaginya. Pembaginya adalah N. N itu adalah data jumlah observasi atau jumlah data. Seperti itu. Caranya kita ketikkan sama dengan, kemudian count, buka kurung, kita sort kolom yang ada angkanya. Gitu ya. Ini 25 ketahuan ya. Kalau belum dikasih nomor, nah kita perlu bisa menggunakan fasilitas sama dengan count. Kita countingnya. Kan enter. 25. Oke. Selanjutnya kita akar ya. Kita bagi hasil perhitungan sebelumnya dengan jumlah N ya. N populasi baru kita akarkan. Jadi kita tuliskan formula sama dengan buka kurung yang bagian atas hasil perhitungan kita dibagi jumlah N, tutup kurung kita pangkatkan setengah ya. Setengah itu adalah sama dengan akar atau SQLT gitu ya. Nah, kalau udah pangkatkan setengah tekan enter. Nah, inilah nilai dari standar deviasi untuk data sampel dari data contoh contoh studi kasus kita. Selanjutnya kita bisa recheck dengan formula yang ada di Excel. Ternyata kita juga bisa melakukan pencarian atau perhitungan secara otomatis menggunakan Excel untuk nilai standar deviasi data populasi. Caranya adalah sama dengan STD. Nah, di sini ada dua, ada banyak sebetulnya ya. STDP, STDS, STDV, dan lain-lain ya. Nah, di sini karena kita menggunakan data populasi, maka kita pilih yang STD, standar deviasi untuk yang populasi. Nah, nah di sini ada keterangannya. Calculate standard deviation based on the entire population given as argument. Nah, kita klik 2 kali. Nah, baru kita sort dari data yang pertama ya sampai dengan data yang ke-25. Nah, kalau sudah kita tutup kurung baru tekan enter. Nah, kita cek ya, sama apa tidak? Sama persis ya. Ini hasil perhitungan tadi yang kita lakukan dan ini hasil perhitungan kita tadi dan ini adalah hasil menggunakan formula di Excel. Hasilnya sama persis. Artinya kita dapat menyimpulkan bahwa nilai standar deviasinya sudah benar. Baik, demikian video cara menghitung nilai standar deviasi untuk data populasi. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel Kanda Data dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.